Tahun 2020 tinggal menghitung hari. Beragam peristiwa terjadi mengukir catatan perjalanan penting bangsa ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Papua Barat pun turut melengkapi catatan tahun ini dengan lembaran-lembaran pencapaiannya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Papua Barat. Satu cerita yang mengisi perjalanan Polda Papua Barat di tahun 2020 adalah ketika pada bulan April lalu, Mabes Polri menaikkan status tipologi Polda Papua Barat dari tipe B menjadi tipe A. Hal ini pun diikuti dengan kenaikan pangkat Kapolda Papua Barat dari Brigjen Pol menjadi Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing SIK MSI dan Wakapolda Papua Barat dari Kombes Pol menjadi Brigjen Pol Matius D. Fahiri SIK. Di masa kepemimpinan Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, pada bulan Maret, pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada Papua Barat. Sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, Polda Papua Barat gencar melaksanakan sosialisasi penyemprotan desinfektan dan penertiban protokol kesehatan bersama TNI untuk mengurangi penyebaran COVID-19 serta melaksanakan bakti sosial kepada masyarakat. Pada bulan Juni, Kapolda mencanangkan Kampung Manu Yabanonti serentak di seluruh jajaran Polda Papua Barat sebagai kampung percontohan dengan 3 aspek, yaitu kesehatan, pangan, dan keamanan. Merebaknya kasus COVID-19 membuat Polda Papua Barat menggelar operasi justisi agar masyarakat taat protokol kesehatan dan tak henti-hentinya gencar melaksanakan sosialisasi dan pendisiplinan adaptasi kebiasaan baru kepada masyarakat. Hal ini ditunjukkan Kapolda dengan belusukan ke Pasar Sanggeng dan Pasar Boswesan di Kota Sorong. Guna memajukan SDM Polri di Papua Barat, pada bulan Juni bersama Forkopimda dilaksanakan pemasangan papan nama dan peletakan batu pertama SPN Polda Papua Barat di Tanah Rubuh, Kabupaten Manokwari Selatan dengan luas lahan 23 hektar. Dalam penegakan hukum, salah satu keberhasilan Polda Papua Barat juga berhasil menangkap penambangan emas ilegal senilai kurang lebih 1,2 miliar di Pegunungan Arfak. Memperingati Hari Bayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juli, Polda Papua Barat menggelar upacara virtual dan syukuran dengan menerapkan protokol kesehatan. Polda Papua Barat melaksanakan pembentukan Polres Persiapan Maibrat pada tanggal 25 Juli 2020 dan dilanjutkan peletakan batu pertama Polres Sorong Selatan oleh Kapolda Papua Barat. Pembangunan gedung Mako Polres Sorong Selatan yang baru ini akan berdiri di atas lahan seluas 6 hektar yang diharapkan ke depan dapat memberikan kontribusi dalam hal menjaga Kamtibmas. Rabu, 26 Agustus 2020, sebanyak 22 pasang anggota Polri Polda Papua Barat mengikuti nikah massal. Karena di tengah situasi pandemi COVID-19, proses nikah massal pun dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan dan juga membatasi kehadiran anggota keluarga dari masing-masing mempelai. Pernikahan massal ini dihadiri langsung Kapolda Papua Barat Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing SIK MSI, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Matius D. Fahiri SIK, serta para pejabat utama Polda Papua Barat. Mengawali bulan September memperingati hari ulang tahun Polwan ke-69, Polda Papua Barat gelar ibadah syukuran dan gelar bakti sosial di beberapa kampung di Manokwari Selatan sebagai wujud kepedulian Polwan di tengah pandemi COVID-19. Mabes Polri melaksanakan penyegaran institusi di Polda Papua Barat. Ini ditandai dengan serah terima jabatan Wakapolda Papua Barat pada tanggal 14 September 2020 yang dijabat oleh Kombes Pol Patrick Rudolf Renwarin, SHMSI, dan sekarang telah naik pangkat menjadi Brigjen Pol Patrick Rudolf Renwarin, SHMSI. Terselenggaranya Kamtibmas di Papua Barat yang aman dan kondusif tak lepas dari peran Tentara Nasional Indonesia. Memperingati HUT TNI ke-75, Kapolda Papua Barat beserta jajaran memberikan kejutan ulang tahun kepada TNI. Pada bulan November, Dirbinmas Polda Papua Barat selaku pelaksana kegiatan Operasi Arfak Mansinam 2020 bersama tim melaksanakan kegiatan sambang Kamtibmas kepada tokoh agama, adat, masyarakat, pelajar di Kabupaten Maibrat. Dalam kunjungan kegiatan, Dirbimas Polda Papua Barat juga memberikan bantuan kepada gereja di beberapa kampung di Kabupaten Maibrat.
Pertengahan bulan November, Polda Papua Barat berhasil menggagalkan perdagangan senjata api ilegal yang dipasok dari Filipina. Pada tanggal 27 November 2020, Polda Papua Barat memusnahkan barang bukti tindak pidana narkoba jenis ganja hasil operasi penangkapan yang digelar Direktorat Narkoba pada 27 November lalu. Dari 42 paket barang bukti seberat 404,5 gram, dimusnahkan 40 paket 383,7 gram. 2 paket 8,8 gram disisakan untuk proses persidangan dan uji lab. Pada bulan Desember, salah satu keberhasilan Polda Papua Barat dan jajaran terlihat saat berlangsungnya pilkada di 9 kabupaten Papua Barat yang aman dan kondusif. Walau dalam pengamanan antisipasi gejolak pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni, sempat terjadi insiden pelemparan kepada Karo Ops Polda Papua Barat. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas personil Polri di Papua Barat, Kapolda Papua Barat mengukuhkan SPN Polda Papua Barat yang nantinya akan bertempat di Manokwari Selatan. Menutup akhir tahun 2020, kembali meraih prestasi penghargaan Wilayah Bebas Korupsi atau WBK yang dicapai Polres Kaimana. Operasi Lilin Mansinam 2020 dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, pelaksanaan perayaan ibadah Natal pada 25 Desember 2020 lalu berlangsung dengan aman dan hikmat serta sehat. Kondisi ini berkat terjalinnya kerjasama semua pihak yang telah menjaga keamanan dan toleransi antar umat beragama di Papua Barat. Kapolda Papua Barat apresiasi pelaksanaan ibadah Natal tersebut. Terima kasih masyarakat Papua Barat telah ikut serta menjaga Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polda Papua Barat, wajah Kema Neni Kapoka, melayani dengan hati.